Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf, sudah di akhir-akhir libur lebaran ya. Mudah-mudahan liburan lebaran kita selalu dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan jangan lupa, kalau nanti balik lagi ke tempat perantauan, baik itu di Jakarta atau di tempat-tempat lain, jangan lupa membawa kesan terindah agar bisa digunakan untuk menjadi penyemangat kerja kita, bisnis kita, dan usaha kita. Dan semoga juga kita selalu bisa mengelola apa-apa yang memang Allah berikan kepada kita. Oke sahabat, sekarang saya ingin membuat konten tentang atlet. Yang mana atlet ini adalah seorang mu'alaf. Siapa saja mereka? Kita simak videonya. Dalam setiap kehidupan tentunya kita memiliki rencana. Namun rencana itu balik lagi, yang menentukan adalah Allah. Kita boleh berencana hari ini kemana, hari ini mau ngapain, tapi tetap yang merencanakan itu adalah Allah. Begitu juga dengan jalan hidup seseorang. Seseorang pernah atau bisa berencana hari ini dan seterusnya saya akan menjadi Kristen, Katolik, Protestan, atau agama-agama lain, ataupun Islam. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, mau dikata apa? Ya kan, ketika Allah sudah menjadi kun atau Allah sudah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan tentunya dalam perjalanan hidup seseorang, ketika bersentuhan dengan kepercayaan atau agama, itu tidak mudah untuk merubah. Karena memang agama dan kepercayaan itu adalah sebuah keyakinan hidup atau yang diterima oleh orang tersebut. Berikut adalah 5 atlet Indonesia yang mereka semuanya berprestasi yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf atau masuk Islam. Di nomor 5 ada kiper timnas Indonesia, yaitu Marcus Horizon. Dari namanya aja kita sudah tahu ya, Marcus dari agama mana. Ya betul, dari agama Kristen sebelumnya. Marcus menjadi mu'alaf pada tahun 2004 silam. Setelah memeluk Islam, mantan kiper timnas Indonesia itu memiliki nama Muhammad Haris Maulana. Keputusan Marcus berpindah keyakinan sempat mendapat penolakan dari keluarganya. Ini sudah pasti terjadi ya, karena memang Marcus kan dari kecil Kristen. Akan tetapi, Marcus mampu melewati berbagai masalah yang timbul dari keputusannya menjadi mu'alaf. Dia pun tampak taat menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marcus Haris Maulana mengawali karir sepak bolanya di klub amatiran PSL Langkat. Pernah pula bermain untuk PS Batam dan PSKB Binjai. Karir profesionalnya dimulai ketika ia lulus seleksi di PSMS Medan yang saat itu berlaga di divisi utama Liga Indonesia. Bersama PSMS Medan, dia menjuarai Piala Bang Yos 2, Piala Bang Yos 3, dan Piala Bang Yos 4. Tahun 2006 setelah M. Halim keluar, Marcus menjadi kiper utama PSMS Medan. Kemampuannya yang cukup impresif membuat pelatih Ivan Kolev memilihnya masuk ke dalam tim nasional Indonesia. Tahun 2008, ia membawa PSMS Medan menjadi runner-up Liga Indonesia. Prestasi tertinggi yang pernah diraih oleh PSMS pada era Liga Indonesia. Di akhir kompetisi, ia bersama 6 pemain PSMS lainnya direkrut oleh Persik Kediri dan bermain di Superliga selama 1 musim. Wow, sangat berprestasi sekali ya. Yang keempat ada Maria Febe Kusumastuti. Maria Febe memutuskan menjadi mu'alaf pada tahun 2017 silam. Ya, keputusan besar ini diambil oleh Maria Febe yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Pebulu tangkis yang pernah menduduki urutan ke-19 di ranking BWF itu sendiri diketahui terlahir dari keluarga Kristen. Ia sendiri merupakan salah satu atlet bulu tangkis putri terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Kini, Maria Febe sendiri sudah tak lagi aktif menjadi pebulu tangkis profesional. Meski begitu, kala masih aktif berkarir, dia berhasil meraih sejumlah prestasi, diantaranya juara Bitburger Open 2008 dan Australian Open pada tahun 2009. Maria Febe mu'alaf usai setahun memutuskan pensiun. Diketahui momen sakral itu terjadi melalui telekonferensi dari Ontario, Kanada. Setelah itu, Maria menikah dengan salah satu mantan pebulu tangkis Indonesia yang bernama Andre Adistia pada tahun yang sama. Sejak itu, Maria mengenakan hijab sebagaimana ajaran di dalam agama Islam. Selanjutnya yang ketiga ada Christian Gonzalez. Bagi anak-anak milenial, siapa yang tidak tahu Christian Gonzalez? El Loco. Wah, ini kalau di tahun-tahun waktu itu timnas
masih menjadi runner up atau masuk final Piala Asia dan juga ASEAN ya. Ada Irfan Bahdim, pasti tentunya kenal lah siapa Christian Gonzalez. Gonzalez sendiri diketahui baru memeluk agama Islam pada tanggal 9 Oktober tahun 2003 silam. Keputusan tersebut diambil mantan pemain timnas Indonesia itu setelah menikahi perempuan bernama Eva Nurida Siregar. Pria yang memiliki nama lain Eloko pun memiliki nama Islam, yakni Mustafa Habibi. Gonzalez masuk dalam skuad Piala Suzuki AFF 2010. Namanya tercantum di deretan pemain yang didaftarkan oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Alfred Riedel. Pada tanggal 21 November 2010, Christian Gonzalez memulai debut sebagai anggota timnas sepak bola Indonesia melawan Timor Leste dan langsung mencetak 2 gol di debut pertamanya. Selanjutnya ia masuk sebagai anggota inti timnas Indonesia pada kejuaraan Piala Suzuki AFF tahun 2010. Selama 18 musim karirnya, pria berkelahiran Uruguay ini sudah membukukan 249 gol. Dari semua gol, yang paling berkesan ketika membawa Persik Kediri meraih juara Liga Indonesia di tahun 2006. Yang kedua, Diego Michel. Mantan pemain timnas Indonesia yaitu Diego Michel diketahui sudah menjadi mualaf pada tahun 2013. Menariknya, pemain naturalisasi itu mengenal Islam bukan saat ia berkarir di Indonesia. Namun Diego mulai mempelajari agama Islam sejak dirinya masih tinggal di negara asalnya yaitu di Belanda. Baru pada tahun 2013, Diego akhirnya memantapkan diri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah menjadi mu'alaf, Diego pun mengubah namanya menjadi Diego Muhammad bin Robi Michel. Kiprah Diego Michel lebih banyak diukir bersama timnas Indonesia U23. Dia memiliki peran penting di balik keberhasilan skuad Garuda Muda meraih 2 medali perak di ajang SEA Games. Momen itu tepatnya terjadi pada edisi 2011 dan 2013. Pada 2 kesempatan ini, Diego Michel turut menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 yang melaju hingga partai final. Di urutan pertama ada Linswell Koch. Linswell Koch saat ini berpenampilan sangat islami dengan menggunakan hijab. Padahal mantan atlet wushu itu sebelumnya tidak memakai hijab. Linswell pun diketahui sudah mempelajari agama Islam sejak tahun 2015. Perempuan kelahiran 1991 itu pun terus mempelajari agama Islam sejak saat itu dan mulai semakin yakin untuk menjadi seorang mu'alaf. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, Linswell pun mengetahui betapa indahnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Ia lantas semakin tertarik pada Islam saat melihat rekannya sesama atlet wushu, Juwita Nizawasni, melakukan ibadah sholat. Dari sana Linswell semakin memantapkan diri untuk berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam. Kendati begitu, Linswell baru mempublikasikannya pada publik soal agamanya usai gelaran Asian Games tahun 2018 kemarin. Yang mana di kompetisi itu ia sukses memberikan medali emas untuk Indonesia. Lalu pada akhir 2018, Linswell memutuskan menikah dengan Hulaifi, tepatnya pada 9 Desember 2018. Kini Linswell sudah mantap menjadi seorang muslimah dan berhijab. Prestasi yang ditorehkan sebelum Linswell pensiun yakni menyabet medali emas pada Asian Games 2018, kemudian First World Taiji Quan Champ pada tahun 2014, medali emas ASEAN Uni Games Incheon Korea Selatan pada tahun 2014, medali emas World Games Columbia pada tahun 2013, medali emas Sport Accord Combat Games di Saint Petersburg pada tahun 2013, medali emas World Wushu Championship Malaysia pada tahun 2013, kemudian medali perak World Wushu Championship Malaysia pada tahun 2013, kemudian medali emas SEA Games ke-27 di Myanmar pada tahun 2013. Istri dari atlet wushu Hulaifi itu juga mendapatkan penghargaan Anugerah Olahraga Indonesia KONI di tahun 2013. Linswell juga sempat meraih medali perak Asian Games Incheon Korsel pada tahun 2014. Sahabat, itu tadi kelima atlet Indonesia yang berprestasi, kemudian ia memutuskan untuk memeluk Islam atau menjadi mu'alaf. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita semua agar semakin cinta kepada Islam dan percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Maka dari itu, kita semua di sini wajib untuk bisa terus
taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa terus saksikan channel YouTube Wakaf TV dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel YouTube Wakaf TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.